Ya bang, sebagai praktisi hukum melihat Niki ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan gimana bang? Setuju gak bang? Yang jelas memang kalau saya jadi pihaknya Nikita, memang pembelaan dia yang paling utama adalah dia membela kepentingan masyarakat banyak dari ancaman mafia skincare. Artinya mafia skincare ini siapa? Adalah pengusaha-pengusaha yang mendapatkan keuntungan berlimpah tapi mengorbankan kesehatan masyarakat. Nah, pemerintah diwakili oleh Kepolisian Republik Indonesia sepatutnya menegakkan hal ini dengan tegas. Nah, tapi memang tidak bisa bandingkan dengan apa dugaan yang dialami oleh Nikita Mirzani yang dilaporkan oleh Dr. Gladys. Nah, di sini kita mesti arif bijaksana. Karena kenapa? Di satu sisi NM ini sering sekali mengalami dugaan tindak pidana. Artinya di pelaporan dia menerima banyak laporan polisi. Saya pikir dari awal karena dia banyak temannya di kepolisian, dia bisa lolos dari perkara ini dengan mudah. Tapi apa nyananya sampai detik ini sudah 20 hari kah dia ditahan? Udah. Hampir ya. Nah, pertanyaannya apakah dia akan diperpanjang? Jadi dari 20 ditambahin 40 lagi. Kalau saya berpikir dari sisi cybernya yang nangkap dia, kemungkinan besar karena memang dua alat buktinya sudah cukup, ini perkara pasti akan disidangkan. Tapi pembelaan dia karena membela orang banyak, karena membela kepentingan masyarakat umum untuk membasmi yang namanya mafia skincare, wajibnya itu dia diringankan. Sehingga orang-orang seperti NM, seperti Doktip, kalau perlu diperbanyak. Supaya negara hadir yang memang tidak hadir itu, alias penegakan hukum yang cuman omon-omon itu sudah diwakili sama vigilante yang kayak NM sama Doktif. Jadi ada pahlawan-pahlawan yang namanya NM sama Doktif yang menyelamatkan keselamatan dari pengguna kosmetik skincare di Indonesia. Karena kenapa? BPOM tidak bergerak, kepolisian tidak bergerak. Ada apa? Yang bergerak mereview day to day, ya walaupun dengan motif yang patut diduga memang pemerasan, tapi day to day yang nge-review itu pahlawan-pahlawan ini, NM sama Doktif ini salah satunya. Nah, artinya mereka harus diapresiasi dong. Nah, jangan sampai berat sebelah. Mudah-mudahan majelis hakim yang memutus perkara nanti kelak itu punya pertimbangan yang baik. Bang, ini kan ada celah nggak sih artinya untuk meringankan hukumannya seperti apa gitu? Jelas banyak celahnya ya, tapi itu kan saya kembalikan lagi ke profesional si pembelanya Nikmir. Karena saya kan nggak ditunjuk sebagai kuasa hukumnya Nikmir, tapi saya kasih ide bahwa Nikmir, NM, dan Doktif ini adalah pahlawan-pahlawan. Walaupun dia afternoon hero, ya, pahlawan kesiangan, tapi mereka sangat-sangat berguna. Karena day to day reviewnya itu loh, yang di VT di TikTok atau medsos atau segala macamnya itu sangat penting bagi masyarakat banyak. Pimpinan juga bisa bebas juga ya? Nah, ini penting. Kebebasan ini adalah persepsi. Narasi yang dibangun dari awal apa? Strateginya NM ini gimana? Pembelaan dia. Karena dia harus bisa meyakinkan yang mulia majelis hakim bahwa duit yang dia terima itu adalah profesional yang harus dia terima. Bang, berarti pahlawan tapi bukan berarti nggak bersalah kan bang? Nah, bersalah atau tidak memang saya kembalikan seluruhnya ke yang mulia majelis hakim pemutus. Karena kenapa? Kita hanya menyajikan, kita hanya berpendapat, oh sebetulnya narasinya kita, NM adalah salah satu pahlawan yang mengupayakan bahwa dia menyelamatkan masyarakat banyak dari mafia skincare. Nah, gitu. Bang, ini kan tingkatan hukuman yang lumayan berat juga bang ya, pemerasan itu bang. Pemerasan itu 9 tahun kalau nggak salah ya. Jadi makanya karena ancamannya dari lebih dari 5 tahun,
kemungkinan besar kalau dia sampai lolos mah kecil. Kalau tidak diberikan pembelaan yang layak. Bang, ini kan pemerasan, artinya kan ada yang dirugikan. Tadi kan nilainya 4M. Bisa nggak sih apabila si Nikita uangnya belum dipakai, kembalikan aja Bang, selesai nggak sih seperti itu atau seperti apa hukumnya? Nah, itu yang kamu tanyakan, itu namanya RJ, Restoratif Justice. Artinya ketika memang ada komunikasi yang baik antara terlapor dengan terlapor dan memang ada kesepakatan untuk udah perkara ini nggak usah jalan, saya kembalikan kerugian kamu, kemungkinan besar perkara ini bisa berakhir gembira bagi kedua belah pihak. Yang pelapor bisa kembali uangnya, yang meringkuk di dalam tahanan bisa buru-buru keluar. Apa itu satu-satunya jalan bang? Karena banyak yang mendukung Niki bebas ya. Ya, yang mendukung Niki bebas seperti saya sendiri itu harus punya strategi yang sangat jitu dari sisi defense-nya, dari sisi pembelaannya. Tim kuasa pembelaan Niki mestinya jeli soal hal ini. Bang, tapi yang tadi abang bilang RJ itu 4M harus dikembalikan itu udah mereka lewati belum sih Bang? Artinya apa salah satu nggak mau tuh menerima uang atau satu nggak mau mengeluarkan uang tersebut atau gimana Bang lihatnya? Kalau saya punya prediksi ya dan punya analisis, karena ini udah hampir 20 hari benar ya penahanannya ya. Artinya gini, pelapor ini ngotot, karena saya dengar pelapor ini sampai ke Propam Mabes Polri. Artinya dia menyangatkan bahwa karena dia mengetahui Niki ini punya banyak teman di kepolisian, dia berpikir bahwa dia mesti benar-benar teriak nih, memviralkan perkara ini. Ingat, Indonesia itu no viral, no justice. Nah, ketika ada bukti yang tidak bisa dibantah, yang namanya bukti transfer, itu memang sangat-sangat sulit untuk dibantah bahwa memang ada terjadinya dugaan tindakan pidana. Nah, makanya yang harus cepat-cepat dilakukan oleh pihaknya Niki adalah mengembalikan uang itu segera mungkin. Tapi menurut saya duit itu udah lenyap mungkin ya. Bang, tapi kalau yang dilakukan oleh pelapor sendiri, dia ada kesalahannya nggak sih Bang? Atau boleh nggak sih orang merekam pembicaraan yang pribadi gitu? Nah, pertanyaan menarik. Merekam tanpa izin memang tidak diperbolehkan sebagai alat bukti. Itu keputusan MK ya, tahun 2000 berapa itu? 12 atau 14 tuh saya lupa. Akan tetapi dengan adanya rekaman itu berarti ada petunjuk dugaan tindakan pidana itu terjadi. Ditambah ada bukti transfer, sempurnalah dua alat bukti tersebut. Bang, enggak, maksudnya kalau misalkan si pelapor itu dari awal sudah merekam, berarti kan ada niat dari awal atau indikasi, ibaratnya orang itu mengarahkan agar ini masuk ke dalam jebakan, akhirnya lengkaplah unsur pidana tersebut. Gimana Bang lihatnya Bang? Kalau namanya menjebak atau terjebak itu adalah apes. Nah, ketika lu nggak punya niat meres, pasti lu tolak dong tuh rekening penerimaannya. Ketika lu terima, lu pulangin langsung dong. Saya ulangin, kalau lu nggak mau kena dugaan tindak pidana pemerasan, gampang. Ketika lu terima transferannya, lu pulangin. Atau ketika terima transferannya, bikin kwitansi pembayaran untuk bla 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 bla. Bukan ngajarin ya, tapi inilah teknik-teknik di mana ketika orang yang bertindak sebagai pahlawan itu melakukan tindakannya untuk menyelamatkan hal yang lebih luas. Oke, bagus.